Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 8 Desember, mungkinan ini pertemuan kedua saya udah lupa ya, cuman kalau melihat jadwal itu sekitar 3 kali pertemuan lagi kita akan berakhir. Materinya akan kita bahas langsung ke materi hadis kursi dan hadis marfu ya. Nah, kalau kita melihat hadis kursi seperti kawan-kawan ketahui, biasanya diucapkan oleh Nabi, tapi maknanya dari Allah ya. Bukan Allah berbicara, tidak, tapi pemaknaan melalui pemahaman beliau secara yang tidak kita bisa lihat ya. Al-hadis kursi, al-kursi lughatan, ini al-hadis kursi atau al-kursi lughatan nisbatun ilal qudus aw ay at-tuhur. Maksudnya adalah kursi itu suci. Jadi apa yang dimaksud dengan kursi? Yaitu suci ya. Kemudian secara istilah atau secara terminologi, manukila ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a isnadihi iyyahu ila rabbih azza wa jalla. Apa yang disampaikan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan sanad-sanadnya yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala maknanya. Ya. Sementara marfu artinya secara bahasa adalah man rafa'a diddu wada'a, orang yang mengangkat, lawannya adalah meletakkan. Jadi marfu itu mengangkat dan lawannya adalah meletakkan, bukan merendahkan ya, bukan juga menurunkan. Istilahan secara istilah, tapi juga bisa diartikan dengan menurunkan, merendahkan juga bisa ya, karena lawannya naik adalah turun. Wa istilahan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Jadi secara istilah hadis marfu itu apa? Apa saja yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan atau takrir dan sifat. Maka yang kita bahas selama ini, jika sampai sanadnya dari awal sampai ke Nabi, itu ngarannya hadisnya marfu. Juga bisa diartikan dengan hadisnya muttasil. Bisa disebut dengan istilah hadis, bisa disebut dengan istilah sunnah, dan seterusnya. Tapi nama istilah hadisnya jika sampai ke Nabi lengkap, maka hadisnya adalah hadis marfu. Ya. Baik, hadis kursi, apa perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Quran? Apa perbedaan hadis kursi dengan Al-Quran? Satu, Al-Quran lafzan wa ma'nan anillahi ta'ala. Al-Quran secara lafaz dan maknanya dari Allah. Wal hadis kursi maknahu minallah wal lafzu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis kursi maknanya dari Allah tapi lafaznya dari Nabi. Ya. Lafaz yang dimaksud dari Allah ini apa? Adalah kalimat yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Al-Quran yata'abbad bitilawatihi. Wal hadis kursi la yata'abbad bitilawatihi. Ya. Hadis kursi itu tidak ada berpahala jika kita membacanya, sementara Al-Quran jika kita membacanya mendapat pahala atau jadi ibadah. Ya, itu hadis kursi. Yang ketiga, Al-Quran yushtaratu fi thubutihi at-tawatur. Quran secara jelas menyebutkan bahwa wajib dia hadis apa? Qurannya mutawatir dari Nabi, dari malaikat Jibril, dari Allah. Wal hadisul kursi la yushtaratu fi thubutihi tawatur. Sementara hadis kursi tidak disyaratkan tetapnya itu dengan mutawatir karena pemaknaan saja dari Allah, sementara lafaznya dari Nabi. Wal farqu, perbedaan antara Quran dan hadis nabawi apa? Maaf, al farqu baina kursi wa hadis nabawi, antara hadis kursi dan hadis apa? Al hadisul kursi ma'nahu min Allah azza wa jalla wal lafzu minan nabi, wal hadis nabawi lafzuhu wa ma'nahu minan nabi. Jadi bedanya gitu. Kalau hadis kursi kita artikan makna dan itu dari Allah, sementara hadis kursi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Kalau hadis nabawi itu lafaz dan maknanya dari Nabi. Itu cara memahaminya. Jadi kalau Quran itu lafaz dan makna dari Allah, sementara hadis kursi itu lafaznya dari Nabi tapi maknanya dari Allah, sementara hadis nabawi secara umum lafaz dan hadisnya dari Nabi, ya. Jumlah hadis kursi. Berapa jumlah hadis kursi? Misalnya ada pertanyaan, berapakah jumlah hadis kursi? Yazidu alal mi'atai hadis.
bahkan lebih daripada 200 hadis. Ya. Contoh hadisnya, hadis Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maruhi anillahi tabaraka wa taala annahu qala. Diriwayatkan dari Abi Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tuzalimu." Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan di antara kalian juga diharamkan untuk melakukan zalim. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Ini kecil Muslim ya. Siyaqu riwayatihi, cara penulisannya, qala Rasulullah SAW bima yarwi an rabbi azza wa jalla. Satu, dari Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qala Allah taala bima rahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Nama kitabnya apa? Al-Ittihafun As-Saniyah bil ahaditsil qudsiyah li Abdul Rauf Al-Manawi. Meninggal tahun 1031 Hijriah. Banyak sekali, kurang lebih 272 hadis. Ya, jadi dalam kitab Musannif Ittihafus Saniyah ini ada berjumlah sekitar 272 hadis. Ya. Inilah pembahasan tentang hadis kursi. Kita lanjutkan ke hadis marfu pada part yang kedua.